biasanya penurunan satu global power itu akan disertai dengan perang besar dulu, baru muncul global power yang baru. Nah, makanya saya katakan ini penting untuk dicermati karena pintu perang dunia kedua ini semakin terbuka. Oke, berikutnya ini tentang Presiden AS Joe Biden pada hari Jumat bertekad melindungi hak perempuan untuk mengakses aborsi setelah apa yang disebutkan sebagai keputusan tragis dan ekstrim oleh Mahkamah Agung untuk membatalkan perlindungan hak aborsi. Nah, ini kita bisa melihat beritanya di CNN Indonesia ya, di antaranya. Nah, ini ada beberapa negara yang melegalkan dan ada yang sangat melarang ya. Nah, ini gambarannya seperti apa Bang ini Bang? Tentang ini Bang. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum memahami apa yang sedang terjadi di Amerika ini sekarang banyak demonstrasi menentang keputusan Mahkamah Agung. Ya, Mahkamah Agung AS kemarin memutuskan ya ada beberapa hal, ada 3 keputusan penting ya. Ada 3 keputusan penting yang cukup membuat apa istilahnya Amerika itu menjadi bergejolak ya akhir-akhir ini. Yang pertama adalah Mahkamah Agung itu ya itu mencabut larangan aborsi secara nasional. Jadi ada Parenthood Planned Parenthood ya versus liberal ya. Jadi dalam saya kira ini di tahun 1992 ya. Sudah lama bahwa di Amerika itu secara nasional diberlakukan oleh orang kalau mau aborsi boleh. Ya, tidak perlu ada alasan-alasan tertentu. Oh, saya mau aborsi, ya boleh di mana. Tapi kemudian ya sejak Donald Trump terpilih menjadi presiden, suasana konservatifisme Amerika itu semakin terasa. Dan terasanya ini ya saya kira mengalami puncaknya ketika Donald Trump memilih hakim-hakim Mahkamah Agung ya itu diisi sama orang-orang konservatif. Sehingga Mahkamah Agung secara mayoritas sekarang dipimpin oleh orang-orang yang berpikir konservatif. Ya, salah satu yang berpikir konservatif ini adalah aborsi ini adalah pembunuhan menurut mereka. Makanya mereka memperjuangkan bahwa mereka bergerak for life gitu. Pro life ya, pro kehidupan gitu. Dan Amerika punya Roe versus Wade ya yang apa istilahnya keputusan Roe versus Wade itu memenangkan Roe di mana Roe ingin aborsi. Tetapi keputusan itu pekan lalu dibatalkan. Jadi Roe versus Wade itu Roe jadi kalah lagi. Yang benar adalah Wade di mana aborsi itu dilarang. Undang-undang aborsi secara nasional itu dilarang. Ya, ada 3 undang-undang aborsi di 3 negara bagian itu yang istilahnya dibatalkan ya di Arizona, Arkansas dan Indiana. Ya karena dianggap bertentangan dengan keputusan Roe versus Wade tahun 92 gitu. Juga termasuk keputusan yang dibatalkan adalah Planned Parenthood versus Casey ya, hak untuk mensahkan aborsi itu dibatalkan juga. Sehingga dalam kasus ini ya bahwa ada kan undang-undang Arizona itu yang dulu membolehkan aborsi ya dilakukan karena adanya kelainan genetik janin seperti sindrom Down ya. Itu di pengadilan di Mahkamah Agung itu dibatalkan, itu nggak boleh. Jadi orang nggak boleh melakukan aborsi karena alasan janinnya ada kelainan genetik janin. Jadi juga tidak boleh kalau seorang anak ya di beberapa negara bagian, karena Amerika ini kan terdiri dari negara-negara bagian. Di negara bagian itu
di beberapa negara bagian tadinya boleh seorang anak itu melakukan aborsi tanpa memberitahu orang tuanya, meskipun dia di bawah umur. Tapi ada sekarang ini karena konservatif semakin menguat, beberapa negara bagian itu mengharuskan orang tua itu mengetahui, ya untuk orang tua di bawah umur, mengetahui dan menyetujui bahwa anaknya itu ingin melakukan aborsi. Jadi kalau dilihat memang warga Kristen konservatif yang ada di Amerika itu bergembira, bersorak gembira di jalan-jalanan setelah Mahkamah Agung memutuskan pelarangan aborsi. Jadi mereka mengatakan ini adalah kemenangan setelah perjuangan hampir dari 50 tahun. Nah, sebaliknya kalangan liberal yang juga termasuk pendukung LGBT di dalamnya, mereka mengeluarkan spanduk yang berisi my body, my choice. Tubuhku adalah pilihanku. Nggak boleh dikelola oleh negara gitu. Negara yang menentukan aku aborsi atau tidak, diriku sendiri. Kenapa negara ikut campur? Nah, pertarungan itu semakin menghangat di Amerika. Setidaknya saya kira ini tidak akan berhenti ya dalam waktu dekat. Ini akan terus berjalan. Ya akan terus berjalan bahwa pertentangan antara kelompok konservatif dengan kelompok liberal itu akan semakin meruncing. Dan saya kira ini tidak bagus juga buat ekonomi Amerika karena masyarakat yang terbelah ini pada akhirnya saling melemahkan ekonominya. Begitu, Bu. Oke, baik. Ini kan dari dampak yang terjadi ya, karena di sana kan liberal ya, jadi kebebasan berhubungan dan sebagainya, pergaulan bebas, itu justru kan resikonya pasti angka aborsi akan besar begitu ya. Nah, ini melihat ini gimana Bang? Kalau di kita kan aborsi banyak tapi tidak terdata begitu, ya kan? Nah, kemudian di mata kebijakan publik ini seperti apa sih? Ya kalau kita melihat mengenai aborsi ya, tentunya kita akan melihat satu nilai yang dianut oleh masyarakat itu. Nah, dalam konteks Indonesia misalkan, Indonesia kan ini mayoritas adalah orang yang beragama, bukan mayoritas ya. Seluruh warga negara itu kan pemeluk agama. Ya. Makanya karena mereka semuanya tidak ada yang menyatakan ateis secara formal ya, karena agama ateis tidak diizinkan, maka norma-norma yang dianggap kuat di masyarakat kita itu adalah norma agama, dan agama itu melarangkan aborsi. Ya, kecuali ini bisa mengganggu ibunya ya, dan juga ini harus dilihat umur dari janinnya. Ada yang mengatakan tidak boleh lebih dari 4 minggu. Ada yang mengatakan tidak boleh dari 40 hari. Ada yang mengatakan 4 bulan. Ini masing-masing berbeda pendapat, tapi para ahli pemuka agama saya kira bersepakat kalau janinnya itu sudah ada ruhnya, dia sudah hidup, ya, maka dia tidak boleh digugurkan begitu saja. Tidak boleh diaborsi begitu. Nah, ini kan yang terjadi di Amerika selama 50 tahun dengan aborsi ini ada ya di tengah-tengah masyarakat Amerika. Ini kan pergaulan bebas menjadi sangat semarak gitu. Jadi orang punya prinsip friend with benefit. Ya, tanpa ada status, ya berteman, saling memanfaatkan. Ketika sudah manfaatnya sudah masing-masing sudah mereka raih, ya mereka berpisah tanpa ada ikatan. Nah, kalau ada konsekuensi misalkan hamil, ya gampang, pergi aja klinik terdekat, aborsi dia langsung. Ya kan, dan itu nggak usah izin orang tua gitu, nggak usah izin siapa. Nah, itu kan masyarakat yang barat ya, yang tentunya berbeda dengan masyarakat kita yang di timur gitu. Tapi saya kira secara kemanusiaan, namanya seorang bayi ya, ataupun seorang janin yang apabila dia sudah hidup, maka rasa kemanusiaan kita itu harusnya memang bergerak bahwa ini tidak boleh dimatikan gitu. Ini harus diterima, harus disyukuri sebagai bentuk rasa syukur kan. Ya itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat juga ada konsekuensi bahwa dengan aborsi yang dilarang, ini akan menimbulkan satu kebijakan di mana seseorang itu dalam memutuskan kehamilan itu akan sangat berhati-hati. Artinya tidak ada kehamilan yang mereka
inginkan itu karena salah memilih pasangan, enggak gitu. Jadi masyarakat yang akan akhirnya hati-hati dalam menentukan pasangan hidup ini akan menambah satu kualitas anak yang akan dilahirkannya. Nah, kalau kualitas anak yang dilahirkan ini sudah direnungkan oleh para calon bapak dan calon ibu, kebayangkan anak-anak ini kan pasti cerdas-cerdas juga. Nah, anak-anak yang baik dan cerdas inilah yang sesuai dengan pilihan-pilihan dari orang tuanya lah, inilah yang akan bisa menciptakan kesejahteraan buat negara. Gitu. Ini menurut pendapat saya ya. Jadi larangan aborsi di dalam masyarakat timur ini akan sangat mendukung di mana calon orang tua ini akan berhati-hati menentukan pasangannya, dan tentunya kemudian pasangannya yang orang tua yang berhati-hati ini tentunya akan menghasilkan anak yang jauh lebih baik dibandingkan pasangan yang tidak berhati-hati dalam menentukan kehamilannya. Tidak berhati-hati itu dalam arti dia ngelihat, ini kayaknya cakep gitu kan, dia tidurin, dia punya anak, ternyata itu ngelihat cakepnya doang gitu kan, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan begitu. Karena kebanyakan dorongan nafsu semata. Begitu, Bro, kira-kira. Ya, baik. Yang jelas memang ini bukan bukan akar persoalan ya. Bukan akar persoalan aborsi ini. Tentunya ada akar persoalan yang harusnya itu yang ditangani gitu ya. Nah, mungkin kelemahannya di sana nih untuk negara seperti Amerika, negara liberal seperti itu. Jadi istilahnya akan selalu menemui jalan buntu karena dorongan kan sangat besar ya, dorongan istilahnya masyarakat untuk menyalurkan nafsunya begitu ya. Dan dengan kebebasan itu justru membuat pemerintah juga akan sangat istilahnya bingung untuk membendung gitu ya, dan tentunya akan mempengaruhi kebijakan yang diambil begitu. Nah, yang jelas semoga di kita sih nggak sampai ada ya, nggak sampai ada ide ya untuk melegalkan aborsi dan melegalkan LGBT tentunya. Oke, mungkin itu saja Bang. Ada closing statement? Ya, saya kira kembali ke Amerika ya. Amerika ini memang negara yang cukup menarik ya untuk kita pelajari, karena Amerika ini kan satu negara yang memiliki kekuatan militer ya, dan juga secara ekonomi dia juga nomor 1 di dunia terbesar gitu ya. Dalam bentuk mata uang, dia mata uang dolar yang powerful ya, mau cetak berapapun orang akan menerimanya begitu. Nah, melihat satu pengecualian yang dimiliki hanya oleh negara Amerika saat ini menarik dicermati bagaimana masyarakat di dalamnya. Ternyata masyarakat di dalamnya itu mengalami pembelahan yang cukup serius. Ya, setelah kasus Black Lives Matter ini muncul isu-isu yang lain gitu. Jadi terjadi segregasi ya antara penduduknya, kulit hitam sama kulit putih saling saling punya sikap yang berbeda. Orang kulit hitam merasa nyawa mereka tidak berharga, makanya mereka punya gerakan kan, Black Lives Matter BLM. Orang kulit putih juga menganggap para pendatang, khususnya para kulit berwarna, itu mengambil pekerjaan mereka. Ini yang kemudian pertempuran ini terjadi ya sejak zaman Donald Trump. Kemudian ini berkembang lagi antara konservatif versus liberal. Nah, meskipun sesama kulit putih misalkan atau sesama kulit berwarna, tetapi dalam cara pandangnya ada yang konservatif dan ada yang liberal. Ini pun lagi berselisih paham gitu. Nah, jadi memang kehidupan di sana ya masyarakatnya sangat kompleks, sangat rumit ya. Dan ini bisa kita proyeksikan kalau isu-isu ini tidak diselesaikan dengan konsensus, yang terjadi adalah pembelahan terus dan pembelahan, maka saya mengkhawatirkan masa depan Amerika. Apakah Amerika masih bisa menjadi global power
Atau Amerika harus rela digantikan oleh negara yang lain. Saya nggak tahu negara yang lain itu apa. Tetapi kalau begini ceritanya, Amerika ini bisa di ujung tanduk, bahwa dia ini bisa pecah, bisa lemah karena masalah internal masyarakatnya. Karena pembelahannya sudah terjadi sedemikian rupa. Oleh karena itu, negara-negara lain cermat mempelajari, ya, menyaksikan, ya, juga memetakan apa yang sudah terjadi di Amerika sana. Ketika misalkan Amerika tidak lagi menjadi global power, maka konsekuensinya besar. Ya, apakah kemudian biasanya penurunan satu global power, ya, itu akan disertai dengan perang besar dulu, baru muncul global power yang baru. Nah, makanya saya katakan ini penting untuk dicermati, karena kalau kayak topik yang kedua itu, pintu perang dunia kedua ini semakin terbuka. Dan apakah kemudian Amerika masih terus mempertahankannya sebagai the real power, atau dia akan digantikan oleh negara yang lain? Dan ini tentunya akan menarik untuk kita prediksi di pertemuan JSA kita ke depan, gitu, Breko. Baik, itu saja, Breko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mute suaranya kok. Baik pemirsa, itulah tadi topik-topik JSA kita hari ini. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat. Jumpa lagi di topik berikutnya, di episode berikutnya. Terima kasih atas pencerahannya, Bang. Siap. Sampai ketemu lagi di JSA yang akan datang. Makasih, Breko. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Sampai ketemu minggu besok ya. Ya.